Shalom saudara-saudara semua, bertemu kembali lagi di Renungan Malam Menhop. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema pengorbanan Tuhan Yesus, bukti kasih Allah. Kasih itu berkorban ya saudara. Tuhan Yesus berkata mengasihi umat manusia. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus berkata mengasihi umat manusia tidak hanya cuma dengan kata-kata, tetapi Tuhan Yesus menunjukkannya dengan perbuatan dan tindakannya, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Di firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Melalui pengorbanannya, yaitu penyaliban, kematian dan kebangkitannya, itulah bukti kasih Allah kepada kita, saudara. Pengorbanannya menebus dosa-dosa kita. Kita tahu saudara bahwa setiap kita ini berdosa. Oleh pengorbanannya dosa-dosa kita ditebus dan kita diselamatkan. Dan oleh kuasa kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita bisa berbuat kasih dan kita bisa hidup di dalam kebenaran. Semuanya itu Tuhan Yesus berikan buat kita secara cuma-cuma ya saudara, tanpa syarat. Kita juga telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke terang Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara, kita tahu bahwa setiap kita telah dipanggil ya, keluar dari kegelapan untuk masuk ke terang Tuhan yang ajaib, untuk kita pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kasih Tuhan yang telah menebus kita. Pengorbanan itu perlu tindakan ya saudara. Mari kita semuanya bertindak, menjalankan amanat agung, memberitakan Injil di sekeliling kita. Dimulai dari pribadi kita, mungkin di keluarga kita, baru lingkungan tempat tinggal kita, baru keluar kota, bahkan bangsa-bangsa. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita mengasihi itu bukan hanya berkata-kata saudara. Kalau berkata-kata itu gampang. Contohnya, kita berbicara mengenai "saya mengasihi kamu", itu sangat gampang kan saudara, kita berkata-kata. Tetapi ketika orang yang kita kasihi menyakiti kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap kita, apakah kita masih bisa berkata "saya mengasihimu"? Itu akan sangat sulit saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti tadi saya bilang, kuasa kebangkitannya memberikan kita kuasa untuk memampukan kita berbuat kasih. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar berharap pada Tuhan, ketika kesulitan apapun, percaya dan yakin bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan jangan jemu-jemu kita berbuat baik ya saudara, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, walaupun kita mengalami hal yang sulit, walaupun kita menghadapi situasi yang sangat sukar,
tetapi tidak yakin dan percaya bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus itu tidak pernah akan terlambat. Saya pernah mengalami hal yang tidak enak. Saya pernah disakiti sama orang. Ketika saya berbuat baik sama orang, tapi balasannya apa yang orang itu buat sungguh sangat mengecewakan saya. Rasanya sakit hati. Tetapi saya bersyukur, suami saya selalu mendukung saya, selalu memberikan nasihat pada saya. Katanya, walaupun orang berbuat jahat sama kamu juga jangan membalas dengan kejahatan. Kamu harus terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Saya sungguh sangat bersyukur ketika saya lemah, saya dikuatkan. Kami juga saling mendukung, begitu juga saudara-saudara ya. Carilah dukungan yang tepat. Ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami kesukaran, kiranya mencari orang yang bisa saling menguatkan, yang bisa buat sharing, yang bisa dipegang, percaya. Biarlah ya Tuhan Yesus yang tetap menguatkan kita semuanya. Kiranya renungan malam hari ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi rema buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.